hari ini tema kita pada hari ini adalah membentuk integritas penggali berkat. Kapan Tuhan mau mencurahkan berkat, mau membuat itu galian kita menjadi satu mata air, menjadi satu tok berkat, kita tidak tahu. Tetapi satu pribadi yang akan saya sampaikan pada saudara yang bernama Iska adalah satu profil yang istimewa. Dia adalah anak kekasih daripada ayah bundanya, tetapi istimewa. Dia adalah kekasih dari Allah. Saudara, ayahnya mendapatkan dia dalam usia hampir seabad. Ya saudara, baru dia lahir. Saudara bisa bayangkan. Dan dia menjadi ketawa dan dia menjadi tertawa atau laughter. Satu kesukacitaan dalam seluruh isi rumah tangga ayahnya. Pegawai-pegawainya, klannya, saudara, sukunya. Semua bersukacita karena Iska. Apakah dia anak manja? Jelas dia anak manja. Tapi dia anak manja yang rajin. Dia anak manja yang bertanggung jawab. Saudara, dia anak yang dicintai dan dia bukan pemalas. Sebentar, saudara, saya akan menunjukkan pada saudara tipikal karakteristik daripada Iska itu luar biasa. Walau dia anak orang kaya raya sekali. Sebab sifat dan karakter daripada Iska inilah yang akan saya kemukakan pada sore hari ini. Saudara, saya akan sampaikan pada saudara bahwa orang yang ingin mempunyai sejarah yang mulia, saudara, maka dia harus memulai dari apa? Dia harus memulai dari ingin berbuah lebat. Saudara, jadi seorang yang ingin berbuah, ingin dipermuliakan, Tuhan melihat syarat awalnya, kamu bisa berbuah lebat apa tidak. Jadi jangan saya bermimpi bahwa Tuhan akan mempermuliakan saya kalau saya tidak berhasil. Ya, kalau saya tidak punya buah-buah roh dalam hidup saya. Saya hidup setengah mati. Tidak ada tanda dan bukti bahwa firman berkuasa dalam hidup saya. Jadi saya hanya sebagai pendengar, tetapi saya tidak mendapat hasil. Saya tidak berbuah. Kalau saya tidak berbuah, saya tidak boleh bermimpi dan berdoa bahwa Tuhan akan mempermuliakan saya. Bahwa saya akan menjadi seorang penggali berkat yang bisa menggali. Saya ingin menggali di sana, saya datang ke sana, saya gali. Dan berkat muncrat. Saya ingin pergi ke sana dan saya berhenti di sana dan saya menggali di sini, berkat muncrat. Itu syaratnya adalah saya terbukti. Katakan, bila saya berbuah lebat secara rohani, barulah saya menjadi penggali berkat. Saudara, jadi ini penting sekali ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 dan ayat 13. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita akan baca 1, 2. Maka menaburlah Iska di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, kaya yang ini tertulis di dalam kitab suci. Saudara, dan kaya yang ini adalah diberkati oleh Tuhan. Saudara, dia berbuah lebat. Saudara, Tuhan menolak dan Tuhan menyerang, Tuhan menegur orang-orang kaya. Istimewa Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang kaya. Berhasil di bidang bisnis mereka, dalam bidang mengumpulkan uang. Ya, para politikus, para bangsawan, itu yang menjadi ladang garapan dari Rasul Paulus. Karena Tuhan memakai dia dengan hikmat luar biasa. Dia mempunyai kemampuan berbagai macam bahasa, saudara. Dan dia mempunyai otak yang sangat cerdas. Ya, cara berpikir, cara berbicara yang diplomatis. Tidak sembarang orang dipakai oleh Tuhan seperti Rasul Paulus. Itu sebab ketika dia melayani orang-orang kaya, dia mendapatkan satu benang merah dari siapakah orang kaya. Yaitu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yaitu orang yang dari nol, bahkan dari
berhutang minus, sampai dia menjadi kaya raya, dia mengabaikan Tuhan. Ya saudara, barangkali dia hanya berbakti sekedar aja, saudara, tapi dia tidak menyerahkan hidupnya. Itu sebab Rasul Paulus berulang kali, lebih dari 10 kali dia menolak dan dia menegur, ya, dia menghardik orang-orang kaya. Dan dia berkata, kamu bisa celaka dengan harta kekayaanmu, hai orang kaya. Saudara, tetapi satu orang kaya ini hebat. Karena walaupun dia anak disayang oleh orang tuanya yang kaya raya, tetapi dia berpisah dari orang tua. Dia mandiri. Dia pergi ke satu tempat yang jauh, saudara. Dan dia berkata, Papa, aku mau bekerja sendiri. Aku mau berjuang sendiri. Dan dia berjuang sendiri di tanah yang baru, saudara. Dan Tuhan memberkati dia karena dia tidak mengandalkan orang tua yang kaya. Dia mengandalkan 100% kepada hadirat Allah. Di mana dia ada, dia membangun mezbah. Dia mengambil satu dari hewan-hewan pilihannya yang masih muda, umur 1 tahun, berwarna putih, mulus, tidak ada cacat. Dan dia mengorbankan di atas mezbah. Sehari 1 kali dia pasang mezbah buat Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak jatuh hati sama dia? Nah, saudara, itu sebab ketika dia mandiri, dia lepas dari ayahnya yang kaya, Tuhan memberkati dia lebih kaya dari ayahnya. Saudara. Nah, dari sini kita melihat pribadi dari Iskak. Dia bukan seorang yang sangat bergantung pada manusia. Dia seorang sangat bergantung kepada Allah. Saudara. Dan dia bukan seorang imam, dia bukan orang Lewi, ya saudara. Dia bukan ada melayan di rumah Allah. Tetapi walaupun dia seorang businessman, seorang kafilah, seorang peternak, dan seorang peladang, namun hubungannya dengan Tuhan itu luar biasa. Ini membuat Tuhan jatuh hati. Kalau Tuhan jatuh hati, itu lebih baik daripada kalau orang tua jatuh hati. Amin. Kalau orang tua jatuh hati, paling cuma bisa memberi sedikit. Tapi kalau Tuhan jatuh hati, dia menjadikan luar biasa. Banyak di antara kita tidak punya orang tua. Lalu bagaimana, siapa yang akan memelihara? Banyak di antara kita tidak punya sokongan dari anak yang berhasil, orang tua yang berhasil, kakak yang berhasil. Lalu apakah kita akan nasibnya jelek? Nah, jadi di sini kita harus melihat bahwa orang harus sangat bergantung kepada Tuhan Yesus. Amin. Maka dia akan dijadikan berhasil. Amin. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 12. Maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga. Dalam 1 tahun, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara, kalau saya bilang 100 kali lipat, saudara jawabnya wow. Amin. Maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Wow, ya, mengherankan. 2 kali lipat itu sudah hebat. 5 kali lipat dahsyat. Tapi 100 kali lipat. Kalimat terakhir belum saya baca. Apa kalimat terakhir? Sebab ia diberkati Tuhan. Coba lihat. Karena Tuhan memberkati dia. Saudara, barangkali saya dan saudara tidak punya modal. Kita tidak punya ilmunya. Kita tidak punya sistemnya. Dan cara kerja yang praktis, efisien, yang memberikan hasil produktif luar biasa. Saudara, belajar bergantung kepada firman Tuhan. Maka Tuhan memberi hikmat. Tuhan memberikan segala pertolongan-pertolongan yang ajaib. Anakku, kamu tidak mampu, kamu tidak punya modal, kamu tidak punya ilmu. Berapa kali saya bilang, berapa puluh kali saya ulangi. Kalau kamu berharap kepadaku. Jadi meskipun, katakan meskipun. Ya, titik-titik apa-apa bla 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 bla. Semua negatif kita. Negatif saya. Meskipun. Saudara katakan tetapi. Nah, meskipun kita punya semua negatif,
Bahkan hanya 1-2 yang positif. Tidak mungkin saudara tidak punya yang positif. Ada 1-2 yang positif. Meskipun begitu banyak negatif. Tapi kalau saudara berharap kepada firman, saudara, Tuhan mengubah semakin banyak negatifnya, Tuhan mengubah menjadi sebegitu banyak positifnya. Amin. Saudara bisa menangkap firman Tuhan ini. Sebab itu saudara harus yakinkan diri saudara. Gak heran kalau Alkitab ayat 12 menuliskan, dan tahun itu juga bukan dalam 10 tahun loh saudara. Tidak dalam 50 tahun saudara dia mendapat 100 kali lipat. Bagus deh kalau 50 tahun 100 kali lipat berarti 1 tahun dia 2 kali lipat. Saudara, dalam tahun itu juga belum berpindah tahunnya. Kalau seumpamanya 2015 belum ke 2016. Pada tahun itu juga, saudara, dia mendapatkan 100 kali lipat. Jadi saudara harus yakinkan diri saudara. Wah, orang yang berharap kepada Tuhan, pasti dia ada di bawah ajaib. Amin. Itu sebab kalau saudara merasa membutuhkan, maka saudara harus menumbuhkan integritas. Integritas adalah dasar pribadi kita orang. Integritas saya dan saudara ketika kita lahir tidak menjelekkan orang tua kita, sama sekali tidak. Tapi integritas kita ketika kita lahir, satu, ya, dalam ilmu genetika Mendel disebutkan sama dengan orang tua. Kemudian sama dengan om dan tante kita. Kemudian sama dengan kakek dan nenek kita. Itu dalam hukum genetika. Saudara, tidak mungkin sama dengan tetangga kita yang berhasil. Tidak mungkin sama dengan seorang yang hebat dan mulia dan kudus. Ya, dari keturunan kita. Orang tua saya, orang tua saudara. Itu sebab para kekasih, kenapa seorang percaya kepada Yesus dan masuk dalam baptisan air? Karena dia akan dirubah. Katakan akan dirubah. Halo, akan dirubah pada genetika Allah. Nah, jadi disinilah hebatnya orang percaya kepada firman. Jadi 100 kali lipat ini bukan sesuatu tambahan, kata-kata yang menyenangkan manusia. Kata-kata yang tidak ada artinya dan tidak ada dasar hukum dan tidak realitas. 100 kali lipat. Itu memang Tuhan kasih kepada Iska. Karena Iska 100% percaya kepada Allah Yehova. Dan apa yang dia tidak mampu, apa yang dia tidak bisa minta bantuan ayahnya karena dia jauh dari ayahnya yang kaya raya, Tuhan memberkati dia luar biasa. Itu sebab anak-anak Tuhan, engkau dan saya nggak boleh punya cara yang lain, tidak boleh punya kepercayaan yang lain. Cuma kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dia, cuma dia yang bisa membuat engkau hebat. Kalau seseorang terhubung dengan orang kaya, berapa kali sih dia bisa dapat? Setengah kalinya. Saya kerja sama saudara-saudara kaya raya. Masa saudara kasih gaji seperti saudara punya? Gak mungkin deh, gak mungkin. Saudara kasih saya paling pol 50% dari gaji saudara. Wah, itu sudah karyawan yang hebat sekali di mata saudara. Paling saya cuma dapat 1%, 2% saja. Betul apa tidak? Tetapi kalau saudara ngawulo kepada Tuhan, katakan, bila saya ngawulo kepada Tuhan Yesus, bila saya mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada saya. Amin. Saudara boleh dan saudara berhak. Jangan kecil hati saudara. Amin. Kalau saudara tidak kecil hati, maka pastilah Tuhan akan memberkati saudara luar biasa. Ayat 13. Sudah berapa kali kita baca ini? Dan orang itu, siapa orang itu? Iska. Menjadi kaya. Bahkan kian kaya. Sehingga menjadi sangat kaya. Para kekasih, di sini kita melihat
betapa Tuhan bekerja. Jangan bilang betapa hebatnya SK, tapi betapa Tuhan bekerja pada anak muda ini. Bahwa dia menjadi kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Sudah tentu saya tidak, saudara juga tidak, masing-masing kita mendapatkan seperti SK. Tetapi kalau kita belajar seperti dia, maka kita mempunyai hak pada porsi yang kita butuhkan. Pada apa yang saudara ingin, Tuhan menyiapkan buat saudara. Amin. Amin. Yakinkan diri saudara ya. Mari kita akan melanjutkan pada pemeriksaan kita. Sebab itu ada ayat yang juga sering saya ajak saudara membaca. Belum lama ini 1-2 minggu terakhir ini. Ayub 36 ayat yang ke-11. Tolong dibuka pada Alkitab saudara. 1, 2. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Amin. Ya, biar saudara apal ini loh ya. Apa rahasianya? Mendengar firman Tuhan dan takluk kepada firman. Mendengar dan takluk. Bukan cuma mendengar. Betapa hebat, ini perjanjian lama semua yang kita baca tadi. Kalau kita percaya kepadanya dan kita betul-betul takluk kepadanya, maka kita akan hidup mujur. Kata mujur berarti apapun yang negatif, yang rugi, apapun yang tidak beres dalam hidup kita, apa yang malang melintang dalam hidup seorang anak Tuhan, dijadikan lurus dan dijadikan lancar. Amin. Selang itu selang air, saudara ibu mau menyemprot tanaman, kalau selangnya itu bengkok, ya saudara, maka itu namanya malang, itu tidak bisa. Tapi kalau selangnya diluruskan, mujur, baru bisa menyemprot. Tuhan ingin memberi kepada saudara dan saya. Itu sebab orang yang mendengar dan takluk, maka dia itu lurus, dia mujur, maka hari-harinya senang. Tahun-tahunnya apa? Hari-harinya mujur. Tahun-tahunnya senang. Ya, saya pernah memberikan itu dalam bahasa Inggrisnya. Jika mereka taat dan melayani dia, if they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity. Katakan prosperity. Kelimpahan. Jadi mujur itu apa? Prosperity. Kelimpahan. Jadi kalau saudara dan saya ingin mujur, ya berarti kita ingin kelimpahan. Seperti SK dong. Saudara. Tidak dosa kalau saudara berdoa, Tuhan beri kepada hamba berkat yang berkelimpahan. Engkau membayangkan SK Tuhan. SK. Ayahnya kaya raya tapi mereka jauh. SK nyendiri. Mandiri. Tidak bersama dengan ayahnya. Tapi engkau memberkati dia luar biasa. Lebih dari ayahnya. Karena dia tidak menyendiri. Sendirian. Dia menyendiri untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Coba. Ya saudara. Dan. And their years in pleasures. Dan tahun-tahun mereka. Dalam kesenangan-kesenangan. Satu hari aja kita senang. Kita sudah puas. Perkara besok susah lagi, 2 hari lagi susah lagi, sehari kita senang, sudah senang. Tapi kalau tahun-tahun mereka, and their years in pleasures, tahun-tahun mereka, 1 tahun berapa hari? 365 hari. Tahun-tahun mereka 365 hari, 365 hari, 365 hari. Dalam kesenangan-kesenangan. Saudara, ini seperti SK tadi, 100 kali lipat. Nggak kebayang deh kayak apa senangnya. Saudara. Itu sebab tahun-tahun saudara. Sekarang kita menghadapi hari-hari yang mujur. Hari-hari yang prosperity. Itu akan diakumulasikan menjadi masing-masing 365
masing-masing 365, masing-masing 365 menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kesenangan-kesenangan. Saudara, dan ketika saudara berulang tahun, saudara akan meneteskan air mata. 1 tahun saya jalani dalam kesenangan. Dan saya percaya tetes yang kedua, tahun depan saya akan lebih senang. Para kekasih, saya akan kembali pada Iskak tadi ya. Kalau dimulai dari hasil kebun, hasil cocok tanamnya, itu bisa 100 kali lipat. Saudara, Tuhan mau meningkatkan. Jadi orang yang sudah berbuah lebat baru mempunyai kehebatan yang lebih lagi, yaitu di mana dia berada dan dia mulai menggali sumur, maka sumurnya pasti menghasilkan air. Amin. Nah, saya akan bawa saudara kembali pada Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Kejadian 26 ayat 19 sampai 22. 1, 2. Ketika hamba-hamba Iskak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Iskak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Iskak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Iskak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Saudara yang kekasih, lihat di sini. Iskak walaupun dia kaya raya sehingga menjadi sangat kaya, oh dia rendah hati, dia tidak arogan. Saudara, ini buktinya yang baru kita baca. Satu kali mereka pergi ke daerah Gerar dan dia ingin nostalgia. Ayahnya Abraham pernah tinggal di sana, saudara. Dan Abraham pernah menggali sumur. Dan sumurnya bagus sekali. Itu sebab Iskak berkata pada semua rombongannya, mereka adalah kafilah, ayo kita pindah. Kita cabut kemah kita pindah ke Gerar, ke tempat ayahku dulu. Ayo, ayahku pernah menggali sebuah sumur yang luar biasa, airnya bagus, bening sekali, debitnya besar. Ayo kita pindah ke sana. Saudara, menurut saudara sumur itu yang mata air itu mahal atau murah? Mahal sekali. Ya saudara, zaman dulu juga sudah mahal. Apalagi zaman sekarang. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Iskak itu mempunyai ilmu. Katakan mempunyai ilmu. Untuk menggali berkat. Dari tanah yang gersang. Bila saya menggalinya, akan menghasilkan sumur yang luar biasa. Ini ilmunya Iskak. Dia ingin datang ke sana untuk melihat apa yang ayahnya sudah menggali. Oh, sekarang sudah tidak bisa. Itu orang-orang Gerar, dia menutup sumur ayahnya. Dan dia sampai sana kecelek. Lalu dia berkata, baik, tidak apa-apa, aku akan menggali. Dan dia berdoa, ketika dia mendapat hikmat dari Tuhan, dia ambil kapak dan dia mulai menggali. Orang-orang yang mulai menggali. Tidak berapa lama air muncrat, luar biasa. Saudara, dan orang-orang setempat berkata, ini dia
ada tukang sumur gratis datang, ya, dan mereka menghaki air ini kepunyaan kami. Iska orang kaya, sangat kaya, saudara. Namun dia ngalah. Baik, kamu menghendaki tanah ini, sumur ini, kami mundur. Dan dia memberi nama sumur ini Esek. Dia menggali di tempat yang jauh dari sana. Dia mulai menggali, tidak lama muncrat air lagi. Orang-orang Gerar datang lagi ke sana. Ini juga punya kami. Eska berkata apa? Aku tadi kemarin sudah rela. Sekarang kalau kamu mau minta ini, langkai dulu mayatku, dia bilang. Betul demikian? Dia bilang apa? Oke, tidak apa-apa. Kamu mau? Oke. Ya. Dia memberi nama sumur ini Sitna. Dan dia pergi ke tempat yang jauh yang lain. Saudara lihat, orang yang mau dipermuliakan oleh Tuhan bukan seorang tukang berkelahi. Bukan seorang yang tidak terimaan. Karena dia tahu apa yang dia tinggalkan. Jangan bilang apa yang aku tinggalkan menjadi berkat bagi kamu. Berkat itu adalah punyaku, Eska. Ketika aku menggali di sini, itu milik Eska. Tapi kalau kau menghendaki, oke, tak kasih. Tak kasih nama. Tinggal pet mati di sana. Dia mulai menggali lagi. Datang orang-orang ini. Kenapa? Karena sana sudah tutup. Sana tidak keluar air. Kenapa tidak keluar air? Ditinggal oleh Eska. Memangnya kenapa kalau ada Eska baru keluar? Jelas dong. Karena Eska mempunyai berkat Tuhan. Itu sebab di mana Eska ada, dia di sana diberkati. Dia menggali di sini. Orang-orang itu lari ke sini. Orang Gerar. Ini punya kami. Loh, di mana yang tadi kamu sudah mempunyai hak milikku, kamu menghakinya. Tidak ada air di sana, ini menjadi milik kami. Oke, dia beri nama Sitna, dia pergi jauh lagi. Dan dia menggali lagi, dan dia berkata Rehobot. Artinya, di tempat ini kita lega, kita bisa beranak cucu, kita bisa aman, sentosa. Tidak ada pengaruh dari Gerar lagi. Mereka tidak akan mengejar aku lagi. Saudara, lihat. Anak Tuhan yang mau diberkati adalah anak Tuhan yang low profile. Yang mau merendah dan yang mau mengalah. Saudara, karena dia tahu itu tidak akan menjadi berkat buat kamu. Allah hanya memberkati aku. Kalau aku ada di sana, ya aku diberkati di sini. Tanah ini diberkati. Kamu menghaki, aku pindah ke tempat lain. Tanah di mana aku pindah, ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi rahasianya adalah bukan siapa bos saudara yang kasih kerjaan sama saudara, yang kasih gaji sama saudara. Rahasianya bukan komoditas apa yang saudara perdagangkan. Rahasianya ada pada saudara, pada engkau pribadi. Itu rahasianya di sana. Saudara, coba aja orang lain dengan komoditas yang sama memperdagangkan barang dan items yang sama dengan saudara. Saudara, kalau dia tidak diberkati Tuhan, dia tidak bisa berkelimpahan. Seorang penggali berkat adalah dia harus sadar, aku ada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan di mana aku ada, di situ aku diberkati.